Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, s- Video ini ya saya ingin menjelaskan ya terkait materi perhitungan yang terakhir ya, yaitu indeks pengecoh ya, indeks pengecoh. Nah, di dalam soal ya, terutama soal pilihan ganda, itu memang harus ada pengecoh soal ya. Untuk melihat pengecoh soalnya itu baik, jelek, atau cukup ya, itu perlu dilakukan perhitungan indeksnya ya. Nah, nanti untuk indeks pengecoh ini itu hanya berlaku untuk soal pilihan ganda saja, ya. Tidak ada indeks pengecoh untuk soal uraian atau esai, ya. Jadi nanti silahkan mencoba ya mengerjakan indeks pengecoh yang bagian pilihan ganda saja ya karena esai tidak ada indeks pengecoh. Nah, indeks pengecoh sendiri itu rumusnya IP ya. IP itu indeks pengecoh itu sama dengan P ya, P per N min B ya per K min 1 kali 100%. Jadi nanti indeksnya itu outputnya atau hasil akhirnya itu persentase ya. Hasil akhirnya persentase. Nah, langsung saja ya saya jelaskan tutorial cara menghitung indeks pengecohnya. Nah, di sini saya punya butir soal pilihan ganda sebanyak 13 ya, 13 soal. Kemudian respondennya ada 8 responden ya atau yang mengerjakan 13 soal ini 8 siswa atau responden. Kemudian tidak lupa bahwa di dalam pilihan ganda itu juga perlu disiapkan yang nama jawaban ya. Jawaban yang benar di setiap butir soal itu jawaban yang benarnya apa? A, B, C, D atau E. Nah, di sini saya apa namanya terkait jawaban ya, terkait opsi jawaban itu ada 5 opsi ya, opsi A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5 opsi jawaban di setiap soalnya dan setiap soal ini sudah saya berikan kunci jawaban. Nah, kemudian yang bagian yang saya blok ini ya, yang saya blok ada tulisan hitam, ada tulisan warna merah. Ini merupakan jawabannya siswa atau jawabannya responden. Nah, kemudian jawaban responden ini akan kita cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Ya, jadi jawaban responden yang saya blok ini akan kita cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah saya apa namanya, sediakan ya. Nah, kemudian setelah kita menuliskan kunci jawaban dan jawaban setiap responden ya, kemudian kita menghitung proporsi ya, proporsi setiap opsi jawaban. Proporsi setiap opsi jawaban itu dijawab berapa responden atau berapa siswa begitu ya. Nah, di sini ada PA, PB, PC ya kan. PD, PE ini namanya proporsi opsi jawaban A, proporsi jawaban B ya, proporsi jawaban C ya sampai dengan proporsi jawaban E. Maksudnya setiap porsi atau setiap apa namanya opsi jawaban A sampai E itu dijawab berapa responden seperti itu. Nah, kita eh, apa namanya ke soal nomor satu ya. Soal nomor satu di sini kalau Anda lihat itu kunci jawabannya A, ya kan? Nomor satu ini kunci jawabannya A, sehingga yang PA proporsi jawaban A karena A ini sebagai kunci jawaban kita kosongkan saja. Kalau di sini saya berikan tanda strip ya. Di sini saya berikan tanda strip sehingga proporsi jawaban A itu kita anggap tidak ada karena itu sebagai kunci jawaban. Ya, kalau kita lihat nomor 2 ini kan jawabannya B ya. Nomor 2 ini jawabannya B, maka PB-nya atau proporsi jawaban B-nya ya, PB-nya nomor 2 itu juga kosong, maka saya tandai dengan tanda strip ya. Kemudian nomor 3 kalau Anda lihat kunci jawabannya itu C ya.
Nomor 3 itu kunci jawabannya C, maka nanti untuk proporsi jawaban C, PC untuk nomor 3 itu juga kosong. Ini saya tandai strip dan seterusnya. Jadi yang proporsi opsi jawaban tersebut kalau itu sebagai jawaban yang benar itu dikosongi saja ya, diberikan tanda strip ya. Gitu. Nah, kemudian selain apa namanya proporsi opsi jawaban yang benar atau kunci jawabannya itu kita isi ya. Misalkan nomor satu karena nomor satu ini jawabannya A, maka PA atau proporsi jawaban A kita kosongi atau kita strip. Kemudian kita lihat eh, PB, PC, PD sama PE nomor satu itu kira-kira yang jawab itu berapa responden gitu ya. Kita lihat PB, PB ini berarti responden yang jawab nomor satu untuk yang pilihan B itu berapa? Oh ternyata satu, berarti kita tulis satu. Jadi kita lihat ya dari responden nomor satu sampai nomor 8 yang jawab B itu berapa? Oh cuman satu, berarti PB-nya ditulis satu gitu. Terus PC yang jawab C berapa dari 8 responden? Oh ternyata nomor satu itu tidak ada yang jawab C, berarti kita tulis 0 karena tidak ada yang jawab C. Ya, kemudian PD itu proporsi jawaban B itu yang jawab D itu berapa siswa atau berapa responden dari 8 ini untuk nomor satu. Oh ternyata itu satu, berarti ditulis satu gitu. PE yang jawab E di nomor satu berapa? Oh, tidak ada ternyata. Berarti kita tulis 0. Dan seterusnya. Nomor 2 pun juga seperti itu. Karena ini kunci jawabannya B, maka untuk PB-nya kita strip ya, kita strip. Karena dia sebagai kunci jawaban. Kemudian kita hitung yang PA berarti. PA nomor 2 ini yang jawab A itu berapa? Oh, ternyata yang jawab A itu satu responden saja. Berarti ditulis satu. Ya. PC-nya berapa nomor 2? Yang jawab C nomor 2 itu ternyata dua orang ya. Kita lihat, oh ternyata benar dua orang. Ya, jadi yang jawab C itu dua orang, maka ditulis 2 untuk PC nomor 2. Kemudian PD nomor 2 tidak ada, kosong. Karena nggak ada yang jawab B, ya kan? Nggak ada yang jawab D, maka kita tulis kosong. Ya. Kemudian PE yang jawab nomor 2 itu ada apa enggak? Oh ada ternyata. Cuman satu, berarti ditulis satu. Begitu dan seterusnya sampai nomor 13. Ya. Nah, setelah Anda nanti menuliskan proporsi setiap opsi jawaban, ya, kemudian Anda hitung N-nya. N-nya kemarin itu sudah saya pernah jelaskan, N itu jumlah responden atau jumlah siswa yang ikut tes atau ikut mengerjakan soal itu. 8 semua, ya kan? Karena ada 8 responden. Ya kan, ada 8 responden, ditulis N-nya itu 8 semua. Kemudian B ya. B ini yang jawab benar ya. B ini yang jawab benar ya kan. Yang jawab benar di setiap soal itu berapa ya kan. Misalkan di nomor satu ini kan opsi jawabannya kan A ya. Opsi nomor satu ini kan jawabannya A. Yang jawab A itu berapa orang gitu ya. Yang jawab A itu berapa orang kita hitung. Ini yang saya tandai merah itu yang jawab benar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ternyata 6 orang. Ya, ternyata 6 orang yang jawab benar untuk soal pertama. Untuk soal yang kedua yang jawab benar itu 4. Nah, kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya nomor 2B. Yang jawab B itu berapa orang? Kita hitung. Satu, 2, 3, 4. 4 orang, maka ditulis di sini yang jawab benar nomor 2, 4 orang. Begitu seterusnya sampai nomor 13. Ya. Kemudian K. K di sini maksudnya kok 5 semua dari nomor 1 sampai nomor 13. K di sini opsi jawaban. Tadi sudah saya berikan di awal bahwa opsi jawaban yang saya buat itu ada 5. A, B, C, D, E. A sampai E itu 5 ya. 5 opsi. Jadi di sini makanya angkanya 5 semua untuk A ya. Gitu. Terus kemudian kita hitung atau kita kurangi ya N dikurangi B. N dikurangi B itu berarti ya ini N dikurangi B. Nah, ini. N dikurangi B berarti nomor satu 8 kurangi 6 ya itu 2. Terus 8 kurangi 4 itu 4. Terus 8 kurangi 5 itu 3 dan seterusnya. Ya N kurangi B. Kemudian
di bawahnya K dikurangi satu. Satu itu dapat dari mana K? Ini sudah konstanta, sudah apa namanya, sudah rumus ya, sudah rumus sehingga tidak boleh dirubah ke angka yang lain. Ya K ya dikurangi satu. K-nya berapa K-nya? K-nya tadi 5 semua ya. Kebetulan K-nya 5 semua karena ada 5 opsi jawaban, maka 5 dikurangi satu berarti 4 semua di sini. Ya, 4 semua. Nah, setelah kita mengurangkan N dikurangi B dan kita mengurangkan K dikurangi satu, baru dibagi ini ya. Hasilnya N dikurangi B tadi dibagi dengan K-1, berarti 2 dibagi 4 itu 0,5. Terus 4 nomor 2 ya ini. 4 dibagi 4 1 gitu ya. Terus 3 dibagi 4 0,75 dan seterusnya sampai nomor 13. Ya, kemudian setelah kita menghitung dan mencari setiap komponennya, kita hitung indeks pengecohnya. Nah, indeks pengecoh ini ngitungnya itu per opsi, ya. Makanya di sini ada IPA, IPB, IPC, ya kan? IPD, IPE, maksudnya itu indeks pengecoh A, indeks pengecoh B, ya kan? Indeks pengecoh C kayak gitu, ya. Jadi setiap opsi kita cari indeks pengecohnya, ya. Nah, untuk nomor satu, ya, untuk nomor satu, itu IPA-nya di strip atau dikosongi. Kenapa? Karena nomor satu itu tadi sebagai kunci jawaban, ya kan? Di mana PA-nya saja ini tadi kita strip, jadi IPA-nya juga kita strip karena ini sebagai kunci jawaban. Kemudian IPB-nya, IPB-nya berapa? IPB-nya ini berarti rumusnya yang ikut rumus yang atas tadi. IP itu kan rumusnya P per N min B per K min 1 kali 100% ya. P-nya berapa? P-nya ini miliknya PB berarti. Ya kan? Karena kita menghitung IPB berarti P-nya itu miliknya PB. PB-nya berapa? Oh, 1. 1 dibagi N min B per K min 1 0,5 ya. Berarti 1 dibagi 0,5 hasilnya nanti dikalikan 100%. Nah, hasil akhirnya itu 200 ya, 200%. Terus kemudian IPC, IPC berarti PC, berarti PC, PC-nya 0. Berapapun kalau kalau pembagiannya dengan 0 berarti 0 hasilnya ya. 0 dibagi dengan N dikurangi B per K min 1 0,5 ya. 0 dikurangi 0 dibagi 0,5 kali 100 hasilnya tetap 0 ya. Kemudian IPD, IPD tadi berarti P-nya D, PD. PD-nya 1, ya kan, dibagi dengan N min B per K min 1 0,5. Ya 1 bagi 0,5 kali 100 hasilnya 200. Terus IPE berarti kita menggunakan komponen PE, PE-nya 0. Berarti 0 dibagi 0,5 kali 100 itu hasilnya 0. Ya, ini merupakan indeks pengecohnya untuk soal nomor satu. Ya, untuk nomor 2 gimana ya sama. IPA. IPA berarti PA-nya nomor 2. PA-nya nomor 2 1. 1 dibagi N min B per K min 1. 1 bagi 1 kali 100 hasilnya 100%. Ya gitu. Dan seterusnya. Ya. Jadi satu per satu. Ya. Itu sampai nomor 13. Nah kalau nanti sudah ketemu apa indeksnya ya, indeks pengecohnya baru kita interpretasikan ya. Baru kita interpretasikan interpretasi untuk opsi A, opsi B, opsi C sampai opsi E itu interpretasinya seperti apa kayak gitu. Nah, interpretasi ini bagaimana cara melakukannya ya? Ada kriterianya ya, sebentar. Ada kriteria untuk apa namanya, eee, menginterpretasikan indeks pengecoh, ya. Sebentar. Nah, ada interpretasi untuk, eee, menentukan indeks pengecoh ya, di sini. Nah ini, ada kriteria ya, kriterianya ada 5, sangat baik, baik, kurang baik ya, kurang baik atau cukup cukup baik sama saja. Jelek, sangat jelek ya. Berarti berapa sampai berapa yang termasuk kategori kelima ini, kelima kriteria ini gitu ya. Kalau 76% hasilnya nanti 76% sampai 125% berarti indeks pengecoh itu sangat baik ya. Kalau 51% sampai 75% atau 126% sampai 150% ya ini.
itu baik indeks pengecohnya. Kalau misalkan 26% sampai 50% atau 151 sampai 175% indeks pengecohnya kurang baik atau cukup, ya. Kalau hasilnya 0, ya, 0% sampai 25% atau 176 sampai 200% itu jelek. Kemudian kalau indeksnya itu angka indeksnya itu lebih dari 200% itu sangat jelek, ya. Ini kriterianya. Nah, kita cocokkan dengan hasil perhitungan kita tadi. Nomor satu, nomor satu untuk interpretasi A nggak ada. Saya beri tanda plus plus ya. Saya beri tanda plus-plus maksudnya tidak ada interpretasi untuk A untuk nomor satu. Kenapa? Karena A-nya ini tadi sebagai jawaban atau sebagai kunci jawaban. Jadi tidak bisa kita interpretasikan. Yang bisa kita interpretasikan itu yang tidak sebagai kunci jawaban. Ya. Nah, untuk nomor satu interpretasi B itu jelek. Ya, karena kan 200. 200 ini termasuk kategori jelek ya. Kita lihat di sini. 200 itu termasuk kategori jelek ya. Terus kemudian 0 ya. Nah, IPC-nya 0. Nah, 0 ini termasuk kategori apa? Oh, 0 itu termasuk kategori jelek juga, yaitu antara 0 sampai 25%, berarti 0 itu termasuk kategori jelek. Kayak gitu. Terus kemudian 200, 200 sih sama ya, jelek, 0 itu juga jelek tadi. Ya. Kemudian coba nomor 2. Nomor 2 ini IPA-nya 100 ya. IPA-nya untuk nomor 2 itu 100, berarti interpretasi A itu sangat baik ya. Kok sangat baik? Ya karena 100 kan antara 76 sampai 125. Itu kriterianya sangat baik sehingga di sini ditulis sangat baik ya. Interpretasi B tidak ada. Saya tulis plus plus artinya B ini sebagai kunci jawaban untuk nomor 2 sehingga tidak bisa kita interpretasikan ya. Yang lain kalau ada angkanya ya itu berarti bisa kita interpretasikan dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan interpretasi terakhir dari indeks pengecoh. Gitu ya. Jadi silahkan Anda latihan ya, latihan sendiri untuk menghitung indeks pengecoh ya, di mana indeks pengecoh itu hanya digunakan untuk mengukur pilihan ganda saja ya. Esai tidak ada indeks pengecoh ya. Begitu saja video kali ini. Terima kasih, selamat berlatih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.